Puji Tuhan, kita semua saat ini bisa berkumpul di tempat ini maupun di rumah untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan. Kita sama-sama berikan hidup kita, hati kita saat ini, di mana 1 minggu belakangan kemarin kita sudah melakukan aktivitas kita semua. Dan sekarang tiba waktunya kita meninggikan namanya yang sudah memberkati, bahkan menyertai langkah kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu akan Roh-Mu melingkupi kami semua. Biarlah kiranya Tuhan, saat ini kami mau meninggikan nama-Mu yang kudus itu Tuhan. Haleluya. Penuhi hati kami, jamah hati kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan.
memuji, meninggikan nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai Tuhan, meninggikan nama-Mu dengan sukacita yang damai Tuhan. Biarlah kiranya setia kami diurapi oleh Engkau, dan ibadah ini diberkati, diurapi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau memimpin kami semua. Bahkan hamba-Mu nanti juga yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, Bapak Pendeta Titus Sitompul, Tuhan berkati, urapi dia untuk menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih bagian berdiri Bapak Ibu, masih semangat ya? Amin. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita. Kita ingin roh tercurah dari surga memenuhi kita semua. Haleluya. Alam
di tempat ini. Kita mau supaya Roh Kudus kita semua. Haleluya. Berkata selalu menghidupi kita semua. Bersyukur semua di sini saya lihat sukacita penuh. Amin. Boleh berikan mungkin kedipan, ada pakai masker semua, kedipan gitu. Karena kalau senyum kan gak kelihatan. Jadi kita kedipan aja deh. Menandakan sukacita kita. Amin. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita ingin Tuhan memimpin kita dalam kita mendengarkan kebenaran firman-Nya, supaya setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Nya dapat tertanam dalam kehidupan kita. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita minta untuk Tuhan Roh Kudus memegang tangan kita setiap hari. Kita tidak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Ya Tuhan, sama-sama naikkan pujian ini kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap
pujian ini. Arahkan hati kita, minta hati yang haus dan lapar akan firman-Nya. Berikanlah hati kami hati yang haus dan lapar akan firman. Karena kami tahu ya Tuhan, berbahagialah mereka yang memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau. Curahkanlah haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Curahkanlah dan kuduskanlah tempat ini, ruangan ini. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, agar kami boleh layak mendengar sabda-Mu, mendengar firman-Mu yang kudus dan mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Berkenanlah berfirman buat kami ya Tuhan, karena firman-Mu menghidupkan, memerdekakan, memberikan kami hikmat dan keselamatan. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang mengajar kami, bukan kami yang ingin mendengar suara dari manusia, tetapi Roh Kudus sendiri yang berkata-kata, berbicara buat kami melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama, amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku, shalom. Saudara siap diberkati firman Tuhan? Amin. Saudara percaya ada kuasa dalam firman Tuhan? Amin. Beritahu sebelahnya, ada kuasa di dalam firman. Firman-Nya itu hidup. Firman Tuhan itu kekal dan abadi. Amin. Luar biasa Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Berbahagialah kita yang memiliki kehausan dan kelaparan akan firman Allah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema kita bulan Oktober ini apa saudara? Roh Kudus penolongku. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang memahami tentang Roh Kudus, yang berkomunikasi, berdoa, berbicara kepada Roh Kudus. Bukankah setiap orang Kristen tanpa Roh Kudus sia-sia? Dia tidak akan pernah mengalami yang namanya kemenangan di dalam kehidupannya. Roh Kudus ada dari kekal sampai kekal. Dia bersama-sama dengan Bapa.
Roh Kuduslah yang menciptakan segala yang ada, langit, bumi, laut, dan segala isinya. Ya, dia bersama-sama menciptakan manusia, memelihara alam semesta. Ya. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus juga berperan, tetapi tidak seperti di dalam perjanjian baru, di mana Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya. Ya, Yesus sangat menekankan kepada murid-muridnya bahwa aku tidak membiarkan engkau seorang diri, aku tidak meninggalkan engkau, aku tidak membiarkan engkau sebagai yatim piatu, dan jangan engkau meninggalkan Yerusalem sebelum engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Jadi Roh Kudus sangat penting sekali peranannya bagi gereja, bagi keberlangsungan iman orang percaya. Karena tanpa penyertaan, tanpa bimbingan Roh Kudus, maka iman setiap orang Kristen tidak akan pernah bertumbuh, tidak akan pernah maju. Mengapa? Karena tidak pernah memahami firman Tuhan. Ya, jadi Roh Kudus dan firman-Nya itu saling menunjang, saling berkaitan. Ya, mengapa kita mengangkat tema Roh Kudus? Karena bulan lalu temanya adalah firman Allah, kuasa firman-Nya. Tetapi Roh Kuduslah yang membuat firman itu dapat dimengerti oleh kita. Ya, kalau kita ingin mengerti firman Tuhan, harus minta pertolongan Roh Kudus, minta hikmatnya. Ya, tanpa pertolongannya, tanpa hikmatnya, kita tidak akan pernah mengerti firman Allah. Sia-sialah kita membaca firman Tuhan, sia-sialah kita membaca Alkitab kalau kita tidak diterangi oleh Roh Kudus, kalau kita tidak diberi hikmat oleh Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus dan firman Allah tidak bisa berpisah, tidak bisa dilepaskan. Ya, Roh Kudus bekerja sesuai dengan firman-Nya, tetapi firman-Nya dimengerti hanya oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mengerti firman Tuhan. Kita bisa sesat, ya. Kita tidak sesuai dengan Allah, dengan kehendak-Nya. Karena Roh Kuduslah yang mengurapi para penulis-penulis Alkitab. Ya, Roh Kuduslah yang memberikan pewahyuan kepada para penulis-penulis Alkitab. Sehingga kalau kita ingin mengerti firman Allah, maka kita harus mau diterangi oleh Roh Kudus. Harus mau diurapi, diberikan hikmat oleh Dia. Karena itu kita berdoa, minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Ya. Jadi berapa penting peranan Roh Kudus? Sangat penting sekali. Ya. Karena itu saya selalu menekankan saudaraku untuk kita dipenuhi dengan firman Allah dan kita dipenuhi juga dengan Roh Kudus. Ya. Sangat sedikit sekali orang Kristen memahami tentang Roh Kudus. Walaupun di dalam iman rasuli dikatakan aku percaya kepada Roh Kudus, tetapi hanya titik itu saja. Dia tidak pernah menggali ya bagaimana peranannya, bagaimana karunia-Nya, ya, bagaimana hubungannya dengan gereja, dengan orang percaya. Sangat sedikit sekali pemahamannya. Coba tanya anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu tentang Roh Kudus, pasti blank, ya kan? Pasti sangat sedikit. Ya. Memang di dalam pengakuan iman percaya dikatakan aku percaya kepada Roh Kudus, tetapi kalau hanya percaya saja, ya sama juga dengan aku percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi itu tidak akan memberikan dampak kepada orang yang percaya saja. Dia harus mengimani, dia harus menyelidiki, dia harus memahami, mengenal Roh Kudus itu sendiri, ya, Allah itu sendiri, saudaraku. Ya. Jadi saudara mau dipenuhi Roh Kudus, amin. Ya, saudara harus dipenuhi Roh Kudus. Ya, kita baca firman-Nya di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Kita baca dengan mantap firman Tuhan ini, 2-3 ayat. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin, saudaraku. Di sini Roh Kudus sudah dicurahkan belum? Murid-murid sudah dipenuhi Roh Kudus belum? Belum, ya, karena Yesus belum naik ke surga, ya. Kapan murid-murid dipenuhi Roh Kudus? Ketika Yesus naik ke surga, terangkat, dan setelah itu 10 hari kemudian ketika mereka berdoa menantikan janji itu di loteng di Yerusalem, disitulah mereka baru dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ketika Tuhan Yesus berbicara ini kepada murid-murid, Roh Kudus belum dicurahkan. Tetapi apakah Roh Kudus sudah ada? Sudah ada, karena dia dari kekal dan kekal. Sama dengan Bapa dan Anak. Dia Tritunggal bersama-sama. Menciptakan dunia ini, memelihara dunia ini, bekerja ya untuk menginsafkan manusia akan dosa, menginsafkan manusia akan kebenaran. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah bertobat. Roh Kuduslah yang membuat kita bertobat. Roh Kuduslah yang menginsafi kita akan segala dosa dan kesalahan. Bahkan hari kiamat, hari penghakiman, Roh Kuduslah yang bekerja. Roh Kuduslah yang mengajarkan kepada kita, ya. Di sini dikatakan dia akan mengajarkan, dia akan mengingatkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu Roh Kudus beritahu, ini diingatkan kembali. Ya, makanya murid-murid bisa menulis Alkitab karena pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya mengenal Roh Kudus. Amin, saudaraku. Penting sekali mengenal Roh Kudus. Kasih tahu sebelahnya, penting mengenal Roh Kudus. Ya. Jangan cuma mengenal si doi saja, ya. Jangan cuma mengenal pasangan kita, mengenal nomor PIN-nya, tapi kenallah Roh Kudus. Amin, saudaraku. Ya. Roh Kudus itu sama seperti kalau saudara punya ATM dan limitnya tidak terbatas. Wah, luar biasa, ya. Saudara punya ATM, limitnya tidak terbatas. Nah, itulah Roh Kudus pentingnya. Lebih dari itu, saudara, ya. Kalau saudara punya ATM yang limitnya tidak terbatas, saudara bisa kemana-mana dan beli apa saja. Dan Roh Kudus lebih penting dari itu. Amin, saudaraku. Roh Kudus lebih penting dari itu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mulai sekarang rindukanlah Roh Kudus, minta dipenuhi olehnya, minta dipimpin olehnya. Kalau Roh Kudus tidak penting, tidak mungkin Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, Yesus bukan saja dipenuhi oleh Roh Kudus, bahkan dia dikandung oleh Roh Kudus. Ya, Matius 1 ayat 25, ya. Ayat 25 di situ Yesus dikandung oleh Roh Kudus, ya. Jadi bukan saja hanya dipenuhi, tapi bahkan dikandung oleh Roh Kudus. Apa saudara? Roh Kudus adalah pribadi. Dia berpikir, dia berperasaan, dia berkehendak, dia berbicara, berkata-kata, saudara. Ya. Jadi karena Roh Kudus ini adalah penolong yang diutus Bapa di dalam nama Yesus Kristus untuk menyertai kita, membimbing kita, maka dia adalah pribadi. Dia tidak memaksakan kehendak kita. Ya. Roh Kudus akan memenuhi kita. Dia akan membimbing kita ketika kita juga mau dibimbing, dipenuhi oleh Dia. Ya. Tapi kalau kita tidak mau, Dia tidak akan membimbing, saudara. Ya. Dia tidak akan membimbing. Ya. Sebab kalau Roh Kudus memaksa kita, itu sama aja seperti orang kesurupan.
ya kan? Kalau orang kesurupan roh jahat kan dia tidak sadarkan diri. Tapi Roh Kudus tidak seperti itu, ya. Dia roh yang lembut, ya, sehingga dia digambarkan seperti burung merpati, ya. Dia digambarkan seperti air, ya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Itulah Roh Kudus. Amin, saudaraku. Ya. Dia digambarkan seperti air yang mengalir ke tempat yang rendah, di mana orang merendahkan diri, di mana orang sujud menyembah, dia akan datang menghampiri. Ya. Karena itu jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita sombong. Orang yang sombong adalah orang yang mengandalkan kekuatannya, dan Roh Kudus tidak akan menghampiri dia. Tetapi orang-orang yang merendahkan diri, orang-orang yang merendahkan hati, orang-orang yang mau minta dipenuhi Roh Kudus akan memenuhi. Dan dia adalah pribadi. Karena itu jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan menghujat Roh Kudus, ya. Nah, seringkali kita mendukakan Roh Kudus. Ini yang bahayanya, saudara. Tanpa kita sadari, ya. Kita seringkali mendukakan Roh Kudus. Saudara bayangkan, kalau saudara bertamu ke rumah seseorang, saudara tidak dipersilakan masuk, tidak dipersilakan duduk, tidak ditegur sapa, ya. Tidak ditanya ada keperluan apa. Pasti saudara merasa tidak nyaman di tempat itu, ya kan? Tetapi Roh Kudus, dia tidak akan menghakimi kita langsung, tidak akan menghukum kita langsung, karena itu bukan pekerjaannya. Pekerjaannya adalah menginsafkan kita akan dosa, akan kesalahan. Ya, itulah pekerjaannya. Dia mengajarkan kita, memberitahu kita, mengingatkan kita akan apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan sudah kita pelajari. Itulah pekerjaan Roh Kudus, ya. Dia memimpin, dia membimbing, ya. Seperti advokat, seperti pengacara, dia mendampingi kita, ya, membela kita. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Luar biasa, saudara. Amin, saudaraku. Karena itu ada dikatakan di dalam Alkitab, firman Tuhan adalah pedang roh, ya. Pedangnya Roh Kudus, firman Tuhan itu, ya. Nah, kalau saudara tidak ada Roh Kudus, saudara main pedangnya dia, kan saudara bahaya. Bisa pedang itu lebih tajam daripada pedang bermata dua, ya. Saudara tahu kan samurai? Samurai itu ahli pedang, ya. Pedangnya disebut katana. Samurai itu orangnya, bukan samurai itu pedangnya. Samurai itu orangnya, ahli pedang. Tapi kalau kita tidak bisa memainkan pedang, memegang pedangnya, berbahaya buat kita sendiri. Karena itu firman Tuhan dan Roh Kudus tidak boleh dipisahkan. Karena firman Tuhan adalah pedang roh, ya. Dia membela kita, menghajar segala hal-hal yang ingin mencelakakan kita, menolong kita, ya, memberikan hikmat kepada kita. Jadi kalau kita mau dipenuhi firman-Nya, minta juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Kita beri tepuk tangan dulu buat firman Tuhan. Luar biasa, saudara. Ya. Jadi Roh Kudus ini adalah pribadi diutus Bapa di dalam nama Yesus kepada kita untuk menolong kita. Amin, saudaraku. Sebagai penolong, ya. Dan dia diam tinggal di dalam kita selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya. Selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang, sampai kita terangkat, dia ada, dia tinggal. Karena itu jangan dicuekin, saudara. Saudara, Roh Kudus tinggal di dalam
ya saudara nggak ajak ngobrol, ya saudara nggak tanya, ya kan, saudara tidak mau bertanya kepada dia dalam segala hal. Amin, saudaraku. Dalam segala hal, dalam apapun, ya, apakah itu pekerjaan, bisnis, usaha, pelayanan, jodoh, ya, Roh Kudus segalanya. Amin, saudaraku. Roh Kudus, saudara bertanya apapun, Roh Kudus ngerti, saudara. Ya, saudara mau tanya tentang firman Allah, itu memang sudah luar biasa. Tapi lebih dari itu, ya, Roh Kudus memberikan kita, menuntun kita, mengajak kita tentang, ya, apapun, terutama keselamatan kita. Jadi jangan mencuekin Roh Kudus, jangan, ya, membiarkan, mendukakan Roh Kudus, tapi bergaullah dengan Roh Kudus, berkomunikasilah dengan Roh Kudus, karena Dia adalah penolong yang diutus Bapa untuk kita. Apa, saudara? Roh Kudus adalah penolong kita, ya, penolong kita dalam segala hal. Dia diutus oleh Bapa. Yohanes 14 ayat 16. Coba dibuka. Kita baca dari ayat 15 sampai 17, ya. Yohanes pasalnya yang ke-14 dari ayat 15 sampai 17. Kita baca 2-3 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin, saudaraku. Roh Kudus, Roh kebenaran, ya, Roh penghibur, penolong kita. Dia diam di dalam kita, menyertai kita, ya. Luar biasa kasih Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar. Dia tidak mau kita binasa, karena itu Dia berikan penolong kepada kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berkemenangan dalam hidup ini, saudara, ya. Karena ada roh-roh jahat yang akan mencelakakan kita, yang akan membinasakan kita, yang akan menghancurkan kita. Ya, karena itu Bapa berikan Roh Kudus. Jadi kalau saudara berdoa, saudara harus tahu, ya, karena Roh Kudus adalah pemberian dari Bapa yang terbaik buat kita. Maka doa-doa kita itu harusnya hal-hal yang kekal, yang abadi. Mintalah Roh Kudus memenuhi kita. Memang ada banyak yang perlu dalam dunia ini, tetapi kita harus tahu bahwa ada yang kekal, ada yang abadi, yang tidak binasa. Dan ini yang terpenting, ya. Di dalam Alkitab dikatakan, kamu yang jahat tahu memberi apa yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa kita yang di surga. Amin, saudaraku, ya. Manusia yang jahat aja tahu memberikan yang baik buat anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita selama-lamanya sebagai penolong dalam segala hal, saudara, dalam segala sesuatu. Amin, saudaraku. Ya. Karena itu
Tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita. Tidak ada alasan untuk kita berbahagia. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita selama-lamanya, Dia adalah Roh penghibur, Dia adalah penolong yang menolong kita, ya. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita. Kan Alkitab berkata kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Ya. Apa saudara? Pentingnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Jadi sebelum kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kenallah Dia, ya. Percayailah dan imanilah dan mintalah. Kita selalu dibimbing, dipenuhi oleh Dia. Jadi Roh Kudus mau memenuhi kita. Amin, saudaraku. Roh Kudus pasti memenuhi kita. Dia memetraikan orang percaya. Orang yang percaya kepada Yesus dimetraikan oleh Roh Kudus. Dan dia tinggal diam selama-lamanya. Tetapi persoalannya, apakah kita mau dipenuhi, mau dibimbing, mau dipimpin? Nah, ini persoalannya. Karena Roh Kudus akan memenuhi kita, akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Dia akan menghancurkan segala dosa-dosa kedagingan kita, akan dihancurkan. Nah, kita mau tidak, ya? Karena firman-Nya berkata bahwa jangan hidup oleh daging, tetapi hiduplah oleh roh, ya. Daging itu membinasakan, tapi roh itu menghidupkan. Jadi kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, itu artinya kita mau dibimbing kepada kebenaran. Dia akan mematikan segala keinginan daging. Dia akan menghancurkan segala kuasa iblis, setan, kuasa dosa, segala hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan. Karena Dia adalah Roh Kudus, Roh yang suci. Amin, saudaraku. Dia Roh Kudus, Roh yang suci. Dia menginsafkan kita akan segala dosa. Nah, kita mau tidak, ya, saudara, kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara akan dibimbing kepada kebenaran, ya, karena Dia adalah Roh yang kudus, Roh yang suci. Nggak kelihatan ya? Ya, kita baca 2-3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin, saudaraku. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan dijadikan saksi Kristus. Amin, saudaraku. Saudara akan dibuatnya untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan firman Tuhan, menceritakan kasih Tuhan. Itu saudara, ya. Jadi sejauh mana kita mengerti bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, sejauh mana kita rindu memberitakan firman, rindu menjadi saksi. Sebab kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan dibuat menjadi saksinya, ya. Akan dipakai oleh Dia untuk memberitakan firman-Nya. Nah, karena itu saudara perlu dipenuhi firman-Nya, perlu dipenuhi Roh Kudus, karena Dia berkaitan sekali, ya, saling melengkapi, ya. Roh Kudus tanpa firman juga tidak mungkin, ya. Firman tanpa Roh Kudus apalagi, ya. Karena Roh Kudus bekerja sesuai dengan firman-Nya. Nah, jadi kita tidak boleh kosong akan firman Allah. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Tidak ada firman dalam hidup kita,
Ya, apa yang mau kita bagikan? Tidak bisa. Karena Roh Kudus akan bekerja ya melalui firman, ya. Firman yang hidup, yaitu firman yang sudah kita lakukan, kita alami, dan firman yang tertulis yang kita pelajari. Jadi firman yang tertulis yang kita pelajari, dan juga ada firman yang hidup ya yang sudah kita lakukan, yang menjadi rema di dalam kehidupan kita. Firman yang tertulis adalah logos, pengetahuan, tapi firman yang hidup adalah rema, ya. Dan ini akan dipakai oleh Roh Kudus untuk menginsafkan kita. Terkadang kalau saya melihat di YouTube ya, bagaimana murtadin-murtadin yang dipakai oleh Roh Kudus untuk bersaksi begitu berani. Ya, kita yang Kristen dari lahir, ya kan, kadang-kadang kecil hati, kadang-kadang wah, ternyata Roh Kudus ini yang sedang bekerja, saudara. Mereka berani mati ya untuk menyaksikannya, terlepas dari benar atau salahnya, tetapi mereka mengalami rema firman Tuhan yang dia alami dalam kehidupannya sebagai yang menyelamatkan hidupnya, ya. Bahkan sudah ada grup ya murtadin se-Indonesia. Kaget juga saya dengar. Ternyata sudah ada ya. Kita tahunya kan Yusuf Roni, kita tahunya yang yang lama-lama ya. Tetapi ternyata ada banyak yang baru-baru. Dan ini pekerjaan Roh Kudus, saudara. Karena memang itulah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi saudara tidak akan dipenuhi Roh Kudus kalau kita seringkali seleranya berbeda. Tidak, karena Roh Kudus akan memenuhi kita dan akan menjadikan kita saksinya. Ya. Dan bersaksi itu tidak harus langsung keliling dunia, ya. Bersaksilah dari orang-orang sekitar, orang-orang yang Tuhan memang utus. Ada satu beban, ya, ada belas kasihan. Ya, mungkin sahabat kita, ya, tetangga kita, saudara kita, siapapun yang Tuhan gerakan kepada kita. Kita harus mau. Kalau kita ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus itu memenuhi kita dan menjadikan kita saksinya. Yesus penuh dengan Roh Kudus. Bukan hanya penuh dengan Roh Kudus, bahkan dikandung oleh Roh Kudus. Ya, Matius 1 tentang kelahirannya. Ya, bahwa dia dikandung oleh Roh Kudus. Ya, dan banyak hamba-hamba Tuhan, ya, nabi-nabi juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Yesus saja dibimbing, dipimpin, ya, rasul-rasul dibimbing, dipenuhi, masakan kita tidak mau, saudara? Ya, kita pun harus mau. Amin, saudaraku. Ya. Kita baca, saudara. 2-3 ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dalam Lukas pasal 4 ayat 1 di situ dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan setelah dibaptis, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ya. Terkadang Roh Kudus membawa kita kepada hal-hal yang mungkin bukan selera kita, ya, di mana dia ingin mematikan kedagingan kita, menghancurkan kedagingan kita, keinginan daging kita. Jadi tidak selalu hal-hal yang enak-enak menurut kita yang akan terjadi dalam hidup kita, tidak selalu. Ya, bahkan hal-hal yang tidak enak kita harus mau dibimbing, dipimpin. Nah, coba kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai 6.
Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19. Ayat pertama sampai dengan ke-6. Kita baca 2-3 ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Amin, saudaraku. Jadi kepenuhan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, memberikan kita karunia-karunia. Roh Kudus memberi karunia-karunia, baik itu bahasa roh, baik itu bernubuat, akan diberikan kepada kita. Kalau Yesus saja mau dipenuhi Roh Kudus, para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, murid-murid gereja mula-mula dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita pun harus mau. Amin, saudaraku. Kita pun harus rindu. Kita harus ingin, ya. Karena Roh Kudus adalah penolong. Dia diberikan kepada Bapa di dalam Yesus untuk menolong kita, mengajar kita, mengingatkan kita. Dan dia tinggal di dalam kita selama-lamanya. Haleluya. Kita beri tepuk tangan lagi buat Allah. Luar biasa, ya, kasihnya. Dia tinggal di dalam kita selama-lamanya. Haleluya. Satu ayat lagi, saudara. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Haleluya. Saudara masih haus firman Tuhan? Amin. Saudara masih kuat? Amin. Saya yang tidak kuat. Saudara duduk, saya berdiri maka. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Nggak kedengeran tadi suara saya. Kedengeran, Pak. Nanya-nanya lagi. Kita baca dengan mantap Kisah Para Rasul 10 ayat 38, 2-3 ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Amin, saudaraku. Ya, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan berdampak, kita akan bergerak, karena Roh Kudus itu bergerak. Dia seperti angin, seperti udara. Dia bergerak. Dia tidak membiarkan kita diam. Makanya dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, itulah pekerjaan Roh Kudus. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mendukakan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Ya, jangan mendukakan Roh Kudus. Ya. Seringkali kita mendukakan, dan ada banyak hal yang membuat Roh Kudus berduka. Ya, karena kita kurang cinta firman-Nya, kita tidak memiliki belas kasihan, kerinduan
melihat jiwa-jiwa diselamatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Kita harus punya itu, saudara. Dan Roh Kudus akan mengurapi kita, akan memakai kita. Dan kalau kita dipenuhi Roh Kudus, tidak ada kamus penyesalan dalam hidup kita, tidak ada kamus rugi dalam hidup kita, karena Dia kekal, Dia abadi, Dia adalah Tritunggal Allah Roh Kudus. Amin, saudaraku. Dia yang menciptakan, semuanya ada, ya. Firman Tuhan berkata, ketika langit bumi belum berbentuk, maka Roh Allah melayang-layang di udara dan menciptakan sehingga semua menjadi ada, ya, seperti yang difirmankannya. Ini dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30, ayat yang terakhir. Haleluya. Kita baca dengan mantap firman Tuhan ini, 2-3 ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita semakin semangat, semakin bergairah, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, karena kita tahu bahwa Bapa sangat mengasihi kita dan Dia tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu. Dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong, penghibur yang menyertai kita selama-lamanya. Kita akan masuk dalam jamuan kudus Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Pemain musik saya undang ke depan untuk kita terlebih dahulu menaikkan pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu.
Saya undang dengan hormat kita bangkit berdiri. Buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang sudah diberkati oleh firman-Mu, yang mengerti, memahami betapa pentingnya Roh Kudus, bagaimana peranannya, bagaimana karyanya dan karunia-Nya bagi kehidupan kami sebagai orang percaya. Ya Bapa, saatnya kami mau dipenuhi dengan Roh Kudus, saatnya kami mau dipimpin dengan Roh Kudus, dan ampunilah kami kalau kami tanpa kami sadari, dan mungkin seringkali kami sadari, kami mendukakan Roh Kudus. Ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami, akan segala kebodohan, akan segala kekeliruan, akan segala ketidaktahuan kami ya Tuhan. Ampunilah, ajar kami untuk tidak mendukakan Roh Kudus, tetapi bagaimana mempersilakan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Bahkan kami bekerja bersama-sama untuk menjadi alat Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami semua. Berikan kerinduan yang selalu bersekutu dengan Engkau, yang selalu diurapi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga bahkan akan memasuki jamuan kudus yang lebih lagi membuat kami bersuka cita oleh karena keselamatan, oleh karena karya Tuhan yang begitu luar biasa di Golgota, di kayu salib, yang olehnya kami yang percaya dibenarkan, diselamatkan oleh karya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih, dan biarlah hidup kami melimpah dengan syukur, melimpah dengan syukur oleh karena karya-Mu, oleh karena pekerjaan-Mu yang hebat, yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap diberkati dengan jamuan kudus ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Petugas jamuan kudus akan membagikan jamuan kudus, dan kita akan menaikkan pujian Dolorosa untuk menyambut pertemuan kudus.
Bapak Ibu, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Mari kita makan. Naikkan syukur oleh karena pengorbanan di kayu salib, terpaku, bermahkotakan duri, lambungnya tertumbak, darah mengalir oleh karena kasihnya kepada kita. Seharusnya kitalah oleh karena dosa dan kesalahan kita menanggung penderitaan, tetapi oleh karena kasih Dia mau menanggungnya. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita angkat cawan. Cawan yang kita angkat ini persekutuan kita dengan darah Kristus. Percayakah saudara bahwa cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Dengarkan firman-Nya. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Golgota darahmu mengalir. Berikan refrenya pujian ini. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap jemaat Tuhan, maupun yang hadir saat ini ataupun yang tidak bisa hadir.
mereka tetap beribadah di rumah. Tuhan berkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang bertugas. Yang bertugas Ibu Vera ya. Saya persilakan. Sambil kita jalankan persembahan kita dengan pujian Dialah Yehova. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkelimpahan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkelimpahan. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nissi, Juru Selamatku. Yehova Shalom, Raja Damai. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nissi, Juru Selamatku. Yehova Shalom, Raja Damai. Yehova Shalom, Raja Damai. Yehova Shalom, Raja Damai. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Ada pengumuman ya, mungkin pengumumannya ada yang mau ditambahkan Pak? Seperti biasa ya, kita tetap ibadah jam 5 sore di tempat ini maupun di rumah, masih online juga bisa ya. Dan hari Kamis ada komsel, boleh ikut Bapak Ibu untuk Zoom. Biasa katanya ditaruh di linknya ditaruh di grup ya Bu ya. Iya, tolong ikut dan kita sama-sama belajar firman, semakin diperlengkapi. Ya, mungkin ada lagi Pak atau Ibu sudah cukup ya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita mau doa. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bagian berdiri. Haleluya. Sama-sama kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa syafaat, kita mau berdoa untuk gereja di tempat ini. Kita berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan terus melingkupi, memberkati. Bahkan juga kita berdoa untuk anak-anak di tempat ini juga. Dan kita berdoa juga untuk negara ini semakin dipulihkan dari penyakit atau virus COVID-19. Kita berdoa semakin hari Tuhan memperlengkapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengikuti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada di surga, terima kasih kami mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan kalau GBI Agusta ini boleh ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Engkau yang menetapkan kami di tempat ini. Itu adalah suatu jalan dan juga bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan yang memberikan rencana-Mu untuk GBI Agusta ini boleh ada dan boleh akan kiranya Tuhan berkati. Engkau memberikan GBI Agusta ini semakin hari semakin maju, semakin berkembang, dan jemaat-jemaat Tuhan juga Tuhan berkati. Tuhan Yesus tolong biarlah kiranya Engkau memberikan pertolongan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir maupun tidak hadir ataupun sekarang sedang online. Tuhan, kami berdoa kepadamu, Engkau jamah setiap hati kami semua. Biarlah semakin hari kami boleh diperbaharui, kami boleh selalu mengikut Engkau, Allah kami yang setia di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga
biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Biarlah melalui GB Agusta ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan tolong biarlah setiap rencana atau program-program dari GB Agusta ini boleh kiranya Tuhan berkati, Tuhan yang pimpin setiap program rencana untuk GB Agusta ini semakin berjalan dengan baik, dan Tuhan yang selalu mengurapinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan mungkin yang saat ini sedang mengalami suatu kesedihan, kekurangan ataupun yang lainnya. Tuhan, mungkin kiranya Engkau mau menghibur hati mereka, Engkau yang menguatkan hati mereka Tuhan, supaya setiap jemaat-jemaat Tuhan semakin kuat, semakin diberi kemenangan ya Bapak. Tolong Tuhan Yesus berkatilah, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan dari sakitnya Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan, pulihkan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa mungkin setiap jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkan suatu pekerjaan Tuhan, di mana dalam situasi COVID-19 ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang mungkin belum dapat pekerjaan atau pengangguran. Tuhan tolong berikanlah ya Bapak untuk mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tolong Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, kiranya Kau memberikan ya Bapak untuk anak-anak sekolah minggu atau anak-anak dari GB Agusta ini juga, kiranya Tuhan mengurapi mereka, memimpin mereka dalam studi, dan juga mungkin dalam setiap kegiatan mereka hari lepas hari. Tuhan yang memimpin supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, lingkupi mereka semua, jamah mereka semua Tuhan. Begitu juga Tuhan para ibu dan juga para bapak atau orang tua di GB Agusta ini, mereka semua Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam keseharian mereka, usaha mereka Tuhan berkati. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjamah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur biarlah GB Agusta ini semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan supaya GB Agusta ini Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, di mana banyak sekali pergumulan yang akan yang sedang digumulkan Tuhan, terutama untuk tempat Tuhan. Kami berdoa untuk tempat yang tetap Tuhan. Kami terus berdoa karena kami yakin ketika kami berseru kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mendengar, karena telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap anak-anak Tuhan. Kami yakin dan percaya tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan tempat yang tetap untuk GB Agusta ini, sehingga semakin maksimal di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga untuk para pelayan Tuhan hari ini. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, biarlah terus Kau pakai setiap para pelayan-pelayan Tuhan hari ini di dalam melayani Engkau, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Urapi kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sedang memberitakan firman Tuhan, Bapak Gembala kami, dan juga beserta dengan Ibu Gembala dan kedua anaknya, Tuhan yang selalu melingkupi, memberkati, memberikan mereka menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong terus ya Bapak di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami ini Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau semakin hari bangsa negara kami ini sudah mulai akan dipulihkan. Kami percaya Tuhan, virus COVID-19 ini akan berakhir tepat pada waktunya Tuhan, dan semakin dipulihkan negara kami ini, perekonomiannya terutama Tuhan, sehingga banyak orang-orang yang bisa kembali lagi bekerja, kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Bahkan anak-anak sekolah, kami bersyukur sudah ada beberapa yang bertatap muka. Tuhan Yesus, biarlah semakin banyak anak-anak sekolah ataupun di mana pekerjaan, orang-orang yang bekerja juga mulai tatap muka dan sedia kala seperti dulu lagi Tuhan. Kami mohon Tuhan kepadamu, pimpinlah bangsa negara kami ini, berkati Bapak Presiden kami, urapi dia Tuhan, supaya dapat memimpin bangsa ini lebih baik lagi untuk menjadi negara yang maju, negara yang makmur nantinya Tuhan. Kau lawat negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saya serahkan kepada Bapak Gembala berdoa berkat. Mari menaikkan pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima
bahwa ibadah itu mengandung janji ketika kita di bumi, ketika kita di sorga. Terima kasih untuk janji-janji yang menyertai dalam ibadah kami. Dan kami percaya bahwa Engkau Bapa yang setia. Dan sekarang saudaraku, arahkan hati dan pikiran kita pada Bapa di surga. Dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kita. Bapa di surga mengarahkan tangannya. Dan Bapa di surga memberikan berkat-berkatnya buat kita. Kesehatan kita diberkati, pekerjaan, usaha pelayanan kita, bahkan keluar masuk kita dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita percaya berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu Tuhan.